really need to learn. 'Cause we're living in a world breaking us down. And it's breaking us down. Come on and let us be. We belong to you and me. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Selamat pagi para hadirin semua. Selamat datang di ruangan Zoom ini. Perkenalkan, saya Jason Halim. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Kristen Petra angkatan 2019. Sebelum kita mulai rangkaian acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin Syah Ristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau beri Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan di ruangan Zoom ini bersama-sama. Tuhan, sebenarnya kami akan mengikuti Tuhan rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan dari awal sampai akhir. Para pembicara ruangan Zoom ini semua Tuhan teknis Kau berkati sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan banyak wawasan Tuhan dari acara hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Thank you Tuhan, dalam nama Yesus dia, amin. Amin. Oke, jadi pada
acara hari ini kita akan mengikuti webinar yang sangat spesial dengan judul Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Pajak Karbon, Mungkinkah? Untuk acara pada hari ini kita akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Daniel Rohi, Master of Engineering Science. Beliau adalah salah satu anggota DPRD Jawa Timur. Lalu pada acara hari ini kita kedatangan dua narasumber yang tidak kalah spesial. Yang pertama adalah Bapak Yusak Tanoto, Sarjana Teknologi Master of Engineering. Beliau adalah dosen Teknik Elektro UK Petra. Dan selanjutnya adalah Bapak Agus Arianto Toli, Sarjana of Economy Master of Science in Administration. Beliau adalah dosen Tax Accounting Program di Universitas Kristen Petra. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut para narasumber dan moderator kita. Kepada Bapak Daniel, Bapak Yusak, dan Bapak Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi, Pak. Masih di mute, Pak. Iya. Oke, selamat siang di Batu. Di Surabaya selamat siang. Pak Yusak, selamat apa ini? Sore di sana. Sore, oke. Yang netral saja ya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa pada siang hari ini dengan Pak Yusak dari Australia, Pak Agus Toli mungkin di Siwalan-Kerto, dan juga teman-teman lain yang ada di rumah. Terima kasih Jason sudah mengantar acara kita. Dan juga selamat siang untuk Pak Hani, Dr. Hani Tumbalaka, rekan satu ruangan saya yang meminta saya untuk jadi moderator. Pak Hani ada ya? Oke, dan juga pimpinan jurusan yang hadir pada saat ini. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, isu perubahan iklim ini sesuatu yang nyata ya. Kawan saya dari Australia tadi malam ngomong sama saya, di sana hujan berturut-turut 3 hari. Nah, dia di Sydney. Saya bilang itu mungkin fenomena global warming yang akhirnya berpengaruh kepada perubahan iklim, dan perubahan iklim ini akan memberi dampak luas dalam semua aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau menghadapi masalah lingkungan itu pilihan kita hanya 2. Melakukan adaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi, atau kita melakukan mitigasi, mengambil langkah-langkah supaya mengurangi perubahan iklim tersebut, atau juga mengurangi dampak. Dan salah satu penyumbang terbesar daripada global warming yang akhirnya berpengaruh perubahan iklim adalah penggunaan berlebihan energi fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida, kira-kira begitu. Dan berbagai upaya untuk menurunkan emisi karbon ini dilakukan, baik secara personal maupun secara kolektif lewat pemerintah, lewat regulasi. Dan salah satu regulasi terbaru yang akan diberlakukan di negara kita, bahkan saya dengar sudah diberlakukan dan sudah dikedok keputusannya dan akan diberlakukan, yaitu memberlakukan pajak karbon. Carbon tax. Dengan begitu siapa yang memproduksi karbon dia akan dikenai pajak lebih supaya dia bisa membeli, dan syukur-syukur pajak lebih itu penggunaannya bukan saja untuk hal lain tapi kembali lagi untuk proses pemulihan lingkungan. Apakah pajak karbon itu realistis untuk dilakukan di Indonesia, dan kalau dilakukan apa dampak bagi ekonomi secara global maupun juga bagi ekonomi orang per orang yang ada di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan saya itu, sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama Pak Yusak Tanoto, ahli dosen teknik elektro yang sekarang ini sedang mendalami tentang kebijakan energi terkait dengan lingkungan hidup, mitigasi dari global warming atau mitigasi dari perubahan iklim. Dan yang kedua Pak Agus Toli. Selamat siang Pak Agus. Selamat atas terpilih menjadi wakil rektor. Ini yang ketiga kali ya. Waduh, hebat sekali. Pak Jones punya rekor bisa terpecahkan ini Pak Agus ya. Nasibnya bisa mirip-mirip ya. Oke, Pak Agus ini ahli di dalam dosen
perpajakan. Saya dengan Pak Agus pernah ke kantor pajak satu waktu ya. Mengantar beliau ke sana, kebetulan kami satu mobil, tapi nasibnya beda. Sekarang dia jadi wakil rektor pimpinan kita di kampus, dan Yusak juga wakil rektor dalam penantian kalau dia serius tentunya. Ya Yusak ya. Kalau kamu kembali ke perbekalan, anak buahnya Pak Agus. Oke, saya kira itu teman-teman elektro mungkin tidak sudah familiar dengan Pak Yusak, tapi mungkin Pak Agus masih baru. Oke, untuk perbicara pertama kita kasih kesempatan dulu Pak Yusak. Mungkin Pak Yusak akan bicara hal-hal teknis dan juga kajian-kajian dia yang terkait dengan apakah mungkin perubahan iklim itu bisa dimitigasi secara teknis maupun secara regulasi. Dan nanti setelah itu Pak Agus akan memberikan penjelasan kepada kita apakah regulasi lewat pajak itu satu hal yang mungkin. Kalau mungkin, apakah pemerintah mau? Kalau pemerintah mau, apakah rakyat juga mau? Karena itu membebani rakyat atau tidak? Rakyat mana yang akan terpukul dengan pemberlakuan kebijakan tersebut? Oke, karena waktu kita sampai jam 1, maka mungkin setiap narasumber saya beri waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materinya. Setelah itu kita buka untuk tanya jawab. Di layar saya sudah muncul 77 orang peserta. Berarti kalau minus kita bertiga, murni peserta itu ada 75 orang. Wah, lumayan 80 sekarang. Oke, silakan Pak Yusak. Waktu dan tempat untuk Pak Yusak menyampaikan materinya. Tolong dibantu kalau ada share screen supaya panitia membantu. Terima kasih Pak Dan atas pembukaannya. Saya kira sudah bisa kita selesaikan ini karena sudah dicakup semua sama Pak Daniel Rohi. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit-sedikit ya. Saya minta tolong bisa di-share screen. Oke. Ya, apakah sudah terlihat sekarang, Pak Ditya? Sudah terlihat, Pak. Baik, oke. Ya, saya akan mulai. Selamat siang semuanya. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Saya akan menyampaikan paparan saya sesuai dengan topik yang diberikan, dan mungkin nanti ada pendalaman di bidang teknik ketenaga listrikan, bidang yang saya tekuni, yaitu mitigasi perubahan iklim melalui pajak karbon. Karena keterbatasan waktu, saya akan mencoba membahas secara singkat beberapa bagian yang terkait dengan topik kita, meliputi emisi karbon dioksida dan perubahan iklim, kemudian pengertian pajak karbon dan perdagangan iklim, perdagangan emisi atau perdagangan karbon, kemudian perkembangan harga karbon, prinsip desain kebijakan dalam mekanisme ini, pengaruh pajak karbon terhadap bauran energi listrik dan biaya pembangkitan listrik, lalu konteks pajak karbon di Indonesia, dan pro kontra implementasi pajak karbon. Oke, sip. Baik, slide ini menunjukkan 15 negara terbesar yang menjadi produsen emisi karbon dioksida dan kontribusinya terhadap total emisi karbon dioksida global pada tahun 2019. Terlihat bahwa Indonesia ada di posisi 8 dengan share sebesar 1,69%. Nah, untuk emisi karbon dioksida global dari batu bara di tahun 2018 yang notabene berasal dari pembangkit listrik, Indonesia juga ada di antara negara-negara dengan emisi terbesar, yaitu di peringkat 9 dengan emisi sebesar 221,9 juta ton. Selanjutnya, ini adalah data yang menarik menurut saya, yaitu gambaran perubahan level emisi karbon dioksida di beberapa negara antara tahun 1990
hingga tahun 2019, kita dapat lihat bahwa banyak negara mengalami kenaikan emisi karbon dioksida secara signifikan hingga sekitar 300% atau lebih sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didominasi oleh bahan bakar fosil. Di sisi lain, terdapat pula negara-negara yang secara akumulasi berhasil menurunkan level emisi mereka hingga mencapai negatif atau berkurang dibandingkan tahun 1990. Kita bisa lihat di situ di antaranya Amerika Serikat, kemudian Prancis, kemudian Rusia, kemudian Jerman, dan Inggris Raya, yang merupakan negara-negara maju, ya, yang sudah mencapai tingkat kemakmuran saat negara-negara berkembang sedang membangun ekonominya. Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat upaya pengendalian emisi yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut di balik pencapaian ini. Nah, jika kita bertanya berapa banyak karbon dioksida yang diemisikan, misalnya oleh pembakaran 1 kg batu bara, kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Dari pembakaran 1 kg batu bara didapatkan sekitar 2,2 sampai 3,3 kg karbon dioksida. Dalam pembangkitan listrik tenaga uap batu bara, tergantung teknologinya, 1 MWh listrik menghasilkan sekitar 0,7 hingga 1,4 ton karbon dioksida ekivalen. Sementara itu, Badan Dunia IPCC menyatakan rata-rata suhu global harus dibatasi maksimal 1,5 derajat Celcius di atas level pre-industrial era untuk menghindari dampak yang parah dari perubahan iklim. Dampak ini memang sudah mulai kita rasakan, di antaranya kekeringan yang panjang, kemudian banjir parah, gelombang panas, kebakaran hutan yang masif, cuaca yang berubah-ubah, kemudian dan sebagainya. Bukti-bukti ilmiah juga menunjukkan level 1,5 derajat, bahkan 2 derajat Celcius akan terlampaui di abad ini jika secara global tidak dilakukan pengurangan emisi secara besar-besaran di tahun 2030. Yaitu hingga setengah terhadap level emisi tahun 2010 dan menjadi net zero carbon di tahun 2050. Nah, kalau kita lihat grafik di sebelah kanan, menunjukkan kenaikan rata-rata temperatur permukaan global yang di tahun 2020 sudah mencapai 1 derajat Celcius dibandingkan rata-rata 100 tahun antara tahun 1901 sampai 2000. Jadi kita sudah dekat dengan 1,5 derajat Celcius. Nah, kalau kemudian timbul pertanyaan, mengapa karbon dioksida ini sangat mendapat perhatian dibanding dengan gas rumah kaca lainnya, misalnya metan atau hidrofluorokarbon? Karena sekali diemisikan, gas CO2 ini akan bertahan di atmosfer selama ratusan tahun. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pajak karbon? Pajak karbon atau carbon tax adalah salah satu jenis pajak yang berorientasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk merefleksikan harga atau biaya yang sesungguhnya dari sebuah produk energi, yaitu dalam hal ini energi listrik. Pertama kali pajak karbon diterapkan di Finlandia tahun 1990, lalu kemudian diikuti oleh Swedia dan Norwegia tahun 1991, kemudian Denmark menyusul tahun 1992. Pajak ini dikenakan terhadap polutan karbon dioksida karena penggunaan bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Dijalankan sebagai upaya pengendalian tingkat emisi gas rumah kaca, terutama bagi sektor energi, dengan mengenakan tarif atau harga tertentu per kilogram atau per ton karbon dioksida ekivalen yang diemisikan. Nah, pajak ini merupakan jenis pajak yang mahal. Kenapa mahal? Karena emisi karbon dioksida ini dibuang, tidak ikut dinikmati seperti barang konsumsi atau barang yang kita beli, sehingga mempunyai efek dorongan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan produk energi fosil, dan nantinya diharapkan beralih menggunakan energi yang bersih. Tentu ada kelebihan dan kekurangan mekanisme pajak karbon sebagai instrumen fiskal pengendali emisi. Kelebihannya antara lain adanya kejelasan bagi industri energi listrik terkait dengan treatment emisi, kemudian relatif mudah ditetapkan dan diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan. Sementara itu, sumber pendapatan yang besar juga bagi negara, dan ada upaya leveling playing field bagi investor energi, terutama jika kita berbicara
di dalam sektor fosil dan energi terbarukan. Kekurangannya antara lain terkait dengan target capaian level emisi yang bisa bervariasi karena harga karbonnya ditetapkan tetapi cap emisinya tidak. Kemudian sensitivitas tarif yang kecil, kemudian tantangan politik untuk pengurangan emisi yang signifikan dalam jangka panjang karena untuk menurunkan level emisi yang signifikan dibutuhkan tarif karbon yang sangat besar. Dan kemudian juga adanya trade-off antara pajak dan pengurangan level emisi itu sendiri. Sementara itu ada skema lain, yaitu Emission Trading Scheme atau ETS, atau skema perdagangan emisi atau perdagangan karbon. Secara prinsip, skema ini ada penetapan batas maksimum atau cap untuk level emisinya, kemudian produsen atau emitter atau polluter harus mendapatkan izin atau permit untuk memproduksi energinya, yang notabene berarti menghasilkan tingkat emisi tertentu melalui alokasi awal atau proses lelang. Kemudian terdapat kuota tingkat emisi yang menentukan jumlah permit, sementara itu harga permit akan ditentukan melalui mekanisme supply and demand. Nah, emitter tanpa permit diharuskan membeli permit dari emitter lain, yang juga dengan demikian emitter yang melebihi kuota harus mengurangi level emisinya. Dan yang terpenting, batasan level emisi pada mekanisme ini akan dikurangi terus tiap tahunnya. Jadi, kita dapat menyimpulkan ada perbedaan antara pajak karbon dan cap and trade system atau emission trading scheme. Di antaranya meliputi kepastian harga atau tarif, di mana pajak karbon harganya fix, sementara itu cap and trade harganya berfluktuasi tergantung supply dan demand, kemudian capaian pengurangan level emisi antara bervariasi dan pasti, kemudian pendapatan pemerintah, dan juga fleksibilitas peran dari emitter. Nah, untuk memahami bagaimana mekanisme pajak karbon dan cap and trade, kita perlu melihat dalam konteks ekonomi dan tingkat keberhasilan keduanya. Dalam implementasi pajak karbon, besarnya pajak perlu dipantau secara berkala, karena ada potensi untuk dinaikkan atau diturunkan mengikuti kondisi ekonomi, sehingga optimalisasi pendapatan pajak perlu memperhatikan pertumbuhan dan beban perekonomian masyarakat. Sementara itu, kuota emisi pada skema perdagangan emisi akan bergantung pada kondisi ekonomi yang berakibat pada ketersediaan kuota dan harga permit yang bervariasi. Jika ekonomi kita misalnya sedang batuk-batuk atau sedang pilek, kuota emisi dimungkinkan tersedia relatif lebih banyak dan harga akan turun. Demikian juga sebaliknya. Nah, tingkat keberhasilan kedua skema ini cukup baik, tetapi hal ini secara umum terpantau di negara maju. Kita akan lihat daftar negara-negara atau wilayah yang mengimplementasikan kedua skema ini. Nah, selanjutnya, kita dapat melihat update tarif atau harga karbon di tahun 2021 berdasarkan laporan World Bank pada bulan Mei, yang barusan dirilis pada bulan Mei, pada 2 slide berikut. Nah, setidaknya kita bisa melihat peta ini, terdapat 78 jurisdiksi yang terdiri dari 46 negara dan 32 wilayah atau negara bagian atau provinsi yang sedang atau dalam penjadwalan untuk mengimplementasikan salah satu antara pajak karbon atau skema perdagangan karbon atau kedua-duanya. Negara-negara ini meliputi sebagian besar Eropa, kemudian beberapa negara dan wilayah di benua Amerika, Asia, dan Afrika Selatan. Demikian pula terdapat negara-negara yang berstatus sedang mempertimbangkan implementasi pajak karbon atau skema perdagangan karbon, termasuk Indonesia pada saat laporan ini dibuat, yaitu bulan Mei yang barusan. Nah, gambar ini menunjukkan persebaran harga karbon, yaitu pada skema pajak karbon maupun perdagangan karbon per 1 April 2021. Mulai dari yang terkecil di bawah $1 per ton karbon dioksida ekivalen, ada di Polandia, Ukraina, kemudian di Shenzhen, Kazakhstan, di Fujian, Estonia, dan sebagainya, hingga yang terbesar yaitu $137 di Swedia. Terdapat 35 program pajak karbon di seluruh dunia,
mulai dari tingkat kota, misalnya City of Boulder di Colorado, yang menerapkan ini mulai tahun 2006, negara bagian British Columbia di Kanada mulai 2008, hingga yang terbaru, yaitu Afrika Selatan dan Singapura mulai 2019. Jadi Singapura adalah negara ASEAN pertama yang menetapkan dan menjalankan pajak karbon. Sementara itu, Carbon Price Corridor di tahun 2020 ditetapkan sebesar 40 hingga 80 dolar per ton karbon dioksida ekuivalen. Saya sampaikan sedikit rangkuman informasi mengenai Singapura, yang menjadi negara ASEAN pertama yang mengimplementasikan pajak karbon untuk semua jenis rumah kaca dan untuk semua sektor, kecuali sektor rumah tangga. Dan batasan minimum emisi yang dikenai pajak adalah sama dengan atau lebih dari 25.000 ton per tahun, atau setara dengan emisi setahun dari konsumsi listrik 12.500 rumah. Nah, tarif yang dikenakan adalah 5 dolar Singapura untuk tahun 2019 hingga 2023. Nah, menurut hitung-hitungan, dampak bagi rumah tangga adalah naiknya biaya listrik sekitar 1,7 dolar hingga 3,3 dolar per bulan yang akan dikompensasi dengan voucher pajak. Jadi tentu saja kita bisa bayangkan apabila pembangkit listrik dipajaki, kemudian produk listriknya akan naik, dan itu pun akan dikenakan kepada konsumen yang membayar tagihan listrik. Nah, pemerintah Singapura juga mengkampanyekan bagaimana pajak karbon itu dapat bekerja untuk mendorong efisiensi, kemudian transisi energi, dan pertumbuhan ekonomi hijau mereka. Jika kita lihat dari prinsip desain kebijakan, ya setidaknya terdapat 3 prinsip desain kebijakan terkait implementasi pajak karbon. Yang pertama adalah bagaimana penentuan level pajak karbon yang tepat dalam tanda kutip untuk konteks suatu negara. Yang kedua adalah implementasi bersama antara skema pajak karbon dengan skema perdagangan karbon untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana suatu negara bisa mencapai penerapan harga karbon di jangka panjang menurut koridor 40 hingga 80 dolar untuk mencapai target global. Nah, prinsip yang ketiga ini yang nampaknya akan sulit dijalankan negara-negara non-Eropa dan negara-negara berkembang lainnya. Kemudian, terdapat setidaknya 6 key design elements yang menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan skema pajak karbon maupun perdagangan emisi yang mencakup scope, yaitu sektor mana saja, kemudian point of taxation, yaitu targetnya, apakah itu upstream, kemudian midstream, atau downstream, kemudian target tax escalation rate-nya, kenaikan pajaknya, lalu 3 hal yang terpenting lagi adalah distribusi dampaknya, bagaimana pajak ini impact-nya terdistribusi di masyarakat, bahwa kita mengetahui masyarakat yang hidup di garis kemiskinan dan kalangan menengah ke bawah itu menghabiskan pembayaran energi listrik yang lebih besar porsinya dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Tax kemudian terkait juga dengan fairness bagi sektor-sektor yang lain, termasuk implikasi pajak bagi rumah tangga dan individu. Kemudian juga ada competitiveness bagi sektor produktif dan bagaimana alokasi dan distribusi pendapatan. Nah, International Energy Agency atau IEA mempublikasikan laporan proyeksi biaya pembangkitan listrik untuk setiap jenis pembangkit di banyak negara berdasarkan indikator Levelized Cost of Electricity atau LCOE. Laporan ini, kalau kita baca, secara komprehensif memuat analisa joint impact atau dampak pajak karbon dan diskon rate serta harga bahan bakar terhadap LCOE. Indikator LCOE sendiri dipakai untuk membandingkan competitiveness antar teknologi pembangkitan listrik yang dinyatakan dalam keseluruhan biaya pembangkitan dibagi dengan energi listrik yang dihasilkan untuk tiap jenis pembangkit. Kita juga dapat mencoba mengkalkulasi jika masuk ke website-nya, kita bisa menghitung sendiri, mencoba membuat simulasi, atau mendownload datanya
di mana terdapat komponen pajak karbon di dalam formula yang digunakan. Sementara itu, IMF atau International Monetary Fund juga mempublikasikan pemodelannya, yaitu jika pajak karbon sebesar $75 diberlakukan di tahun 2030 untuk mengatasi kenaikan suhu global hingga 2 derajat Celcius, hasil simulasi mencakup tambahan tarif karbon yang dibutuhkan di negara maju, yaitu 33%, dan di negara berkembang, yaitu 19%, dari level harga rata-rata saat ini untuk mencapai 2,5 derajat Celcius, dan 43% untuk mencapai target hingga 2 derajat Celcius. Terdapat pula hasil simulasi untuk kenaikan harga komoditas energi di tahun 2030 dari baseline saat ini, yang meliputi batu bara, minyak, gas, dan listrik. Jika tarif pajak menjadi $75 per ton, dan untuk Indonesia diproyeksikan terjadi kenaikan harga sebesar 230% lebih untuk batu bara, 36% untuk gas alam, kemudian 32% untuk bahan bakar bensin, dan 63% untuk tagihan listrik di tahun 2030. Nah, ini adalah hasil riset yang lain, yaitu riset PhD saya yang dipublikasikan di sebuah jurnal yang menunjukkan dampak pajak karbon terhadap biaya pembangkitan listrik dan bauran kapasitas dan suplai energi listrik dengan studi kasus di Jawa Bali tahun 2030. Ada 3 skenario pajak karbon, yaitu tanpa pajak karbon, $35, dan $60. Nah, masing-masing memiliki implikasi terhadap bauran kapasitas dan suplai energi listrik. Ada 6 grafik di situ, masing-masing grafik merepresentasikan tanpa pajak karbon. Di gambar sebelah kiri itu adalah bauran kapasitas, dan di sebelah kanan adalah bauran suplai energi. Nah, secara umum, pengenaan pajak karbon akan menyebabkan turunnya kapasitas pembangkit fosil dan naiknya penetrasi variable renewable energy, yaitu didapatkan dari energi matahari dan angin. Dan ini mendorong kenaikan kontribusi energi terbarukan secara keseluruhan. Nah, simulasi ini juga dijalankan untuk berbagai level reliability system. Analisa dampak terhadap biaya pembangkitan juga menunjukkan adanya kenaikan biaya total pada rentang pajak karbon yang dipertimbangkan, namun dengan margin yang relatif rendah untuk rentang pajak karbon 2 kali lipat hingga $60. Hal ini menunjukkan adanya visibility biaya pembangkitan listrik yang cenderung tidak akan membebani supply maupun demand. Nah, lalu bagaimana implementasi pajak karbon untuk konteks Indonesia? Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nasara, mengemukakan bahwa penggunaan energi terbarukan bagi Indonesia bukan merupakan suatu pilihan, namun adalah hal yang harus dilakukan di masa depan. Kebutuhan energi akan terus berlanjut dan membesar, dan kalau hanya dipenuhi dari bahan bakar fosil, mungkin tidak akan pernah cukup. Di sisi lain, keberadaan dari fosil energi memiliki efek CO2 ini tidak baik bagi kita dalam jangka menengah panjang. Nah, saya melihat di sini adalah kata kuncinya adalah mitigasi perubahan iklim, kemudian pajak karbon, dan energi terbarukan. Jadi selanjutnya kita akan lihat 3 fakta yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan kata kunci ini dan dalam konteks Indonesia. Yang pertama, ini adalah update terbaru dari intensitas emisi karbon dioksida, yaitu dalam gram CO2 per kilowatt-hour di Indonesia. Dan kita lihat yang paling tinggi di antara negara-negara Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan tingginya konsentrasi CO2 yang diemisikan per kilowatt-hour listrik yang kita hasilkan, yang juga berkorelasi dengan dominasi batu bara, serta kurangnya penetrasi energi terbarukan dalam bauran suplai energi listrik. Yang kedua adalah bagaimana levelized cost of energy dari teknologi berbasis energi terbarukan untuk skala utility, khususnya panel surya dan turbin angin, secara global sudah berada di bawah interval biaya listrik pembangkit fosil.
Kita lihat update tahun 2020 yang dilaporkan pada bulan Juni 2021 yang baru lalu, menunjukkan harga 5,7 sen dolar per kWh untuk panel surya dan 3,9 sen dolar untuk turbin angin, yang bahkan lebih rendah dari rentang biaya pembangkitan fosil yang berada di level 5 hingga 15 sen dolar per kWh. Yang ketiga, pengembangan pembangkit energi terbarukan, khususnya energi matahari dan angin, sudah tidak bisa dibendung lagi alias menjadi sebuah keniscayaan. Kita lihat biaya bukan lagi masalah, bahkan sudah konsisten lebih murah dari batu bara. Apalagi jika pajak karbon diperhitungkan di dalamnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah visible secara teknis dan ekonomis atau tidak, tetapi kapan mau diwujudkan? Nah, tabel ini menunjukkan posisi Indonesia dalam kapasitas daya pembangkit listrik energi terbarukan dibandingkan 4 negara ASEAN lainnya. Kita punya PR besar untuk mencapai target 23% share energi terbarukan pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Sementara itu kontribusi batu bara dalam bauran energi kita mencapai 37% di tahun 2019 atau naik dari 24% di tahun 2009. Tetapi ada harapan dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL tahun 2021 hingga 2030 yang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas daya pembangkit energi terbarukan hingga 52% atau 20,9 gigawatt. Nah, bagaimana pajak karbon akan diimplementasikan di Indonesia? Pajak karbon akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2022 dengan memungut pajak karbon dari Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara. Tarif pajaknya adalah Rp30.000 per ton dari usulan sebesar Rp75.000. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang baru disahkan di bulan Oktober 1 bulan yang lalu. Pembangkit listrik tenaga uap batubara menjadi sasaran prioritas pertama mempertimbangkan upaya Indonesia memenuhi komitmen kewajiban NDC untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari skenario business as usual di tahun 2030. Ada 2 skema yang akan diimplementasikan, yaitu skema pajak karbon dan skema perdagangan karbon. Badan Usaha Pembangkitan dapat memanfaatkan sertifikat karbon atau izin emisi yang dibeli di pasar karbon sebagai pengurang kewajiban pajak karbonnya. Kemudian akan berjalan menurut roadmap yang memuat strategi dan pengembangan sasaran prioritas. Secara perhitungan, seperti yang dipaparkan di beberapa slide sebelumnya, tarif Rp30 per kilogram adalah cukup rendah dan dampaknya seharusnya manageable. Selanjutnya, tantangan implementasi setidaknya akan meliputi beberapa hal, dari sisi pengenaan pajak, dampak sosial ekonomi, teknis implementasi, dan kerangka kebijakan dalam jangka panjang. Yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat awam adalah ada periode 3 tahun dari tahun 2022 hingga 2024, di mana pengenaan pajak karbon disetting di Rp30.000 per ton. Selanjutnya, akan ada perluasan sektor, termasuk sektor industri dan lain-lain, juga nantinya melibatkan masyarakat luas terkait dengan aktivitas pembelian barang, baik domestik maupun impor, yang menghasilkan emisi karbon. Dalam jangka pendek hingga jangka panjang, terdapat tantangan pendistribusian dampak kebijakan, terutama ketika berhadapan dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih tinggi. Karakteristik dan level sosial ekonomi kita sebagai salah satu emerging economies tentu berbeda dengan negara-negara maju yang sudah menerapkan pajak karbon. Dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi maupun meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Untuk jangka panjang dengan tarif pajak karbon yang tinggi, termasuk potensi kenaikan harga barang dan jasa, kemudian tantangan penyediaan lapangan kerja, dan daya saing industri. Terdapat pula kekhawatiran bahwa penetrasi teknologi ramah lingkungan bagi industri manufaktur dan masyarakat pada umumnya akan terhambat atau tidak mendapatkan perhatian yang serius jika karena skema pajak karbon dengan tarif cukup rendah tetap dilanjutkan. Juga tantangan alokasi pendapatan untuk sektor produktif, kemudian kompensasi masyarakat terdampak, perbaikan lingkungan hidup,
dan pengembangan teknologi pembangkitan berbasis energi terbarukan. Nah, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Prancis terkait dampak pajak karbon pada sektor industri manufaktur. Di level perusahaan, terdapat kenaikan biaya energi sebesar 10%, yang dikonversi menjadi 6% penurunan konsumsi energi, 9% penurunan emisi, dan 2% penurunan jumlah tenaga kerja tetap tiap tahun. Tetapi, sebagian besar tidak benar-benar berhenti bekerja, melainkan terjadi perpindahan tenaga kerja antar perusahaan. Industri besar dan yang membutuhkan banyak energi mengalami penurunan emisi dan realokasi tenaga kerja lebih besar dibandingkan industri yang lebih kecil dan lebih efisien energinya. Industri makanan mengalami realokasi tenaga kerja setengah dari industri logam dasar, dan industri tekstil atau pakaian mengalami penurunan emisi lebih besar dibandingkan industri non-logam dan mineral. Nah, pajak karbon bisa jadi adalah cara paling efisien dalam upaya pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, pajak karbon bagaimanapun juga adalah keputusan politik. Bisa terdapat pro dan kontra antara pemerintah dan oposisi. Dan beberapa tokoh pro pajak karbon, diantaranya misalnya Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama, juga ada bilioner Elon Musk. Di Amerika sendiri, meskipun sudah diterapkan di banyak wilayah, pengajuan proposal pajak karbon masih menjadi perdebatan untuk diimplementasikan di tingkat federal atau nasional. Di antara tokoh yang kontra terhadap pajak karbon adalah misalnya Perdana Menteri Australia Julia Gillard periode 2010-2013. Salah satu quote-nya yang terkenal adalah "There will be no carbon tax under my government." Namun kenyataannya pemerintahnya menerapkan pajak karbon dengan tarif $23 per ton pada tanggal 1 Juli 2012 dengan rencana implementasi selama 3 tahun dan kemudian akan diganti dengan skema perdagangan karbon. Namun pada tahun 2014, bulan Juli, kebijakan ini dihapuskan oleh Perdana Menteri Tony Abbott hingga pemerintahan saat ini. Pak Yusak, kurang 2 menit, Pak Yusak. Ya, kurang 2 menit. Saya ingin menutup paparan saya dengan menampilkan 2 pernyataan tentang pendekatan emisi perubahan iklim, emisi mitigasi perubahan iklim. Yang pertama lewat pajak karbon dan yang kedua lewat pendekatan teknologi bersih. Menteri Urusan Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sveinung Rotevatn, mengatakan, Norway introduced carbon pricing nearly 30 years ago. Today, over 80% of Norway's emissions are covered. There isn't a one-size-fits-all solution. Strategies can differ. Tools can differ from country to country around the world, but it is still remains my firm belief that at the center of all these tools, we need to have a price on carbon. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison 3 hari lalu menegaskan, our plan to achieve net zero emission by 2050 is driven by technology, not taxes. It's driven by backing Australians, not putting mandates on them and telling them what to do and what will continue to do. Sementara itu Indonesia telah memilih untuk menjalankan pajak karbon. Sekian yang dapat saya berikan untuk waktu yang terbatas ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Oke, terima kasih Pak Yusak. Sikap Pak Yusak jelas mendukung pajak karbon dengan berbagai macam konsekuensi yang ditimbulkan dan juga mengusulkan penggunaan teknologi bersih. Oke, sekarang mungkin Pak Wakil Rektor, waktu sekitar 20 menit untuk Bapak untuk menyampaikan dari sisi penerimaan pajak negara terkait dengan pemberlakuan pajak karbon. Silakan Pak Agus. Siap. Terima kasih Pak Senator Daniel Rohi. Terima kasih pertama kali khususnya untuk teman-teman elektro ya. Saya dihubungi Pak Yusak dan Pak Hani ya untuk sampaikan materi tentang pajak karbon. Ya, dari momen ini, saudara-saudara khususnya yang ada di elektro ya, teman-teman mahasiswa, ini harusnya membuka mata ya bahwa kita itu jangan fanatik dengan disiplin ilmu kita. Ya, saya banyak belajar tadi dari pemaparan Pak Yusak dan sangat-sangat menginspirasi.
puji Tuhan, syukurnya kami nggak pernah janjian soal materi, ya kan? Dan sepertinya walaupun melengkapi tapi signifikan ya bedanya slide kami. Saya takut semalam, aduh, ini kalau nggak koordinasi nanti saya khususnya akan tumpang tindih gitu ya. Tapi sepertinya tidak ya. Jadi kita tadi sudah dapat insight ya yang sangat berharga, yang sangat banyak ya dari Pak Yusak. Beda emang ya, doktor dengan belum doktor gitu ya, kajiannya sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat menarik buat kita. Nah, hari ini kalau bicara pajak karbon, tadi Pak Senator, Pak Moderator sudah sampaikan, ini sebenarnya sesuatu yang bisa dicapai atau tidak gitu ya. Makanya saya beri judul ini nih. Ya ini sebenarnya solusi atau ilusi. Jadi saya juga nggak janjian dengan Pak Moderator, tapi rupanya memang rencana Tuhan baik gitu ya, sehingga semua seperti terancang dengan sangat-sangat bagus ya. Nah, saudara-saudara, kalau bicara pajak karbon, ini memang pajak yang unik. Kalau dilihat di Undang-Undang HPP yang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Yusak, itu pasalnya khusus. Dia tidak masuk di kelompok pajak penghasilan. Ya, dia juga tidak ada di klasternya pajak-pajak yang lain. Jadi memang disebut pajak karbon. Artinya apa? Buat kami ya yang bergerak di bidang pajak, ini memang pajak baru. Ya, ini pajak baru. Ya, dan walaupun seperti kelihatan sederhana, tapi tentunya teknis untuk masuk ke dalamnya itu butuh lebih banyak belajar dari sisi yang tadi Pak Yusak sampaikan. Karena kalau hanya sekadar belajar siapa yang kena pajak, berapa tarifnya, itu sangat-sangat terbatas. Tapi tadi dengan belajar dari Pak Yusak itu kita tahu proses bisnisnya, sehingga kalau Anda jadi pelaku usaha di bidang energi itu tentu akan sangat-sangat bisa saling melengkapi. Ya. Jadi bicara pajak karbon itu tidak lepas dari milestone ini ya. Jadi kita sebenarnya sudah sangat terlambat. Tadi Pak Yusak juga sampaikan sejak tahun 1990 itu sudah ada isu untuk bagaimana supaya dampak perubahan iklim ini bisa ditanggulangi. Ada mitigasi. Ya, efek rumah kaca itu terhadap atmosfer itu bagaimana caranya supaya bisa dikurangi. Ya. Makanya ada komitmen ya di tahun 2030 tadi juga disampaikan tingkat emisi diharapkan turun 29 sampai 41, bahkan di 2060 itu harapannya bisa hilang ya. 0% dari tingkat emisi. Sebenarnya upaya yang dipakai selain pajak karbon kan ada banyak ya. Tapi pajak karbon sepertinya ini jadi harapan. Karena upaya-upaya sebelumnya itu kayaknya kurang menggigit gitu ya, tidak memberi dampak yang signifikan. Walaupun sekali lagi ya, ada kesimpulan akhir saya yang sama dengan Pak Yusak. Ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau bicara pajak karbon ya, ada banyak definisi, tapi dari istilah pajak karbon ini bisa disebut carbon tax, energy tax atau CO2 tax gitu ya. Intinya adalah ini pajak yang dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang tujuannya sekali lagi ya merujuk ke konvensi ini, yaitu untuk mengurangi emisi CO2 ya, juga gas rumah kaca yang lain. Definisi lain ya atau insight lain yang terkait dengan definisi pajak karbon adalah ini sebenarnya cara untuk atau alat untuk menginternalisasi biaya lingkungan. Ya. Jadi biaya lingkungan yang muncul dari setiap perusahaan atau dari setiap industri, ya khususnya yang bergerak atau memiliki bahan bakar fosil, ya ini instrumen untuk menginternalisasi biaya. Berarti kalau bicara ini dampak ekonominya kan ada tadi yang sudah disampaikan Pak Yusak. Ya, ini part of cost. Ya, agak beda dengan pajak-pajak lain. Kalau bicara PPN contohnya, ya yang paling umum kita temui ya PPN. Kita jualan barang memang pungut PPN, tapi kan waktu beli barang ada pajak yang bisa kita kurangi, kita bisa kompensasi. Berarti sebenarnya pajak yang kita setor ke negara, PPN yang kita setor ke negara itu kan hanya value added milik kita. Ya. Dan itu bukan expense sebenarnya. Ya. Kalau pajak karbon ini bisa jadi benar-benar part of cost. Ya. PPH, apakah PPH itu expense? Iya sih. Pajak penghasilan itu expense. Ya, tapi tetap saja ada pungutan pajak penghasilan dari pihak lain yang juga tetap bisa dikompensasi dari pajak kita di akhir tahun kalau bicara PPH. Nah, pajak karbon itu sekali lagi agak berbeda mekanismenya. Ya, sehingga ujung-ujungnya sejauh dari kebijakan terakhir di Undang-Undang HPP yaitu
memang masuk dalam komponen cost of production. Nah, sama seperti pajak-pajak lain yang sifatnya dikenakan karena ada negative externality istilahnya ya. Jadi ada aspek negatif yang muncul dari satu produk itu dipajakin. Ya, kayak rokok, ya kan? Ya agak sulit kan membendung pasar rokok sampai hari ini, tapi salah satu cara yang dikenakan adalah cukai dan pajak. Nah, itu yang disebut sebagai Pigovian tax, ya. Jadi dasarnya dari orang yang menemukan ini. Jadi ada pajak-pajak yang memang dikenakan negara selain untuk tujuan penerimaan juga untuk mengurangi dampak-dampak sosial, ya, dampak-dampak atau externality negatif ya dari produk terkait, termasuk ya pajak karbon, ya termasuk pajak karbon. Nah tadi juga Pak Yosef sudah sampaikan sebenarnya World Bank sendiri mengatakan ada dua cara sebenarnya untuk mengenakan pungutan atas karbon. Sebelum kita bicara pajak karbon ya, ada dua cara untuk mengenakan pungutan atas karbon ya, atau carbon pricing. Itu bisa dengan tadi ya cap and trade ya, atau dengan cara cap and tax ya. Jadi ada emission ya, yang bawahnya itu carbon tax sebenarnya. Atau kalau dilihat dari sisi yang lain ya, dari mekanisme carbon pricing yang lain. Jadi secara teori ya, secara konsep pengenaan atau pungutan atas karbon ini bisa dari sisi perdagangan maupun non perdagangan ya. Bisa melihat dari tadi ya yang emisi, jadi makin tinggi emisi yang dikeluarkan ya berarti biaya kita untuk membayar pungutan ke negara juga makin tinggi. Ya. Kalau kita ingin rendah ya di offset. Ya kan? Bagaimana caranya supaya bisa membeli atau bisa memperoleh kompensasi dari perusahaan dengan emisi yang lebih rendah. Sementara dari sisi non trade, carbon tax di situ letaknya. Ya, jadi carbon tax itu dikenakan sebenarnya bagian dari non trade activity. Ya, terus ada lagi yang namanya RBP ya, result based payment. Jadi justru untuk mereka yang bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah, maka nanti pungutannya juga akan lebih rendah atau akan ada kompensasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mampu menekan level emisi. Jadi carbon tax secara konsep ya itu hanya salah satu dari beberapa cara untuk memungut ya externality effect ya of carbon. Ya, externality effect of carbon. Ya. Nah, objeknya apa kira-kira? Apakah yang dikenakan itu kalau orang mengeluarkan emisi seperti di Inggris itu kendaraan bermotor ya, kalau kita beli yang non listrik ya itu kan kena pajak lebih tinggi, pajak karbonnya. Tapi kalau kita benar-benar beli yang elektrik gitu ya, yang listrik gitu ya, itu bebas pajak karbon. Kalau yang hybrid ya ada di tengah-tengah. Ya, jadi dilihat dari besarnya emisi yang kita keluarkan atau dari penggunaan bahan bakar fosil sebagai input produksi kita. Makin banyak, berarti kita akan kena pungutan lebih besar. Ya. Ada paradigma ketiga adalah mungkin dikenakan atas energi yang dihasilkan. Ya, jadi makin banyak energi yang dihasilkan nanti ya diukur sedemikian rupa, tentu harus ada institusi berbeda dari Dirjen Pajak yang harus menentukan itu. Nanti Dirjen Pajak tinggal mengaktualisasi pungutannya. Ya, jadi ini tiga pandangan untuk pengenaan atau yang menjadi objek dari pajak karbon sebenarnya. Ya. Nah, sebelum masuk ke teknis sebenarnya seperti apa pajak karbon yang juga sebenarnya sebagian dari kita sudah aware harusnya ya di era keterbukaan informasi ini. Kita lihat dulu fungsi pajak itu apa sih? Ya, fungsi pajak kalau yang umum, kalau kita tahu ya, hampir 90%, sekitar 80-90% sumber penerimaan kita dari pajak. Ya, negara manapun itu pasti pajak jadi fungsi budgeter, primadona penerimaan. Ya, bahkan kalau dilihat di sini di bawah ini ada estimasi total penerimaan kalau waktu itu goal pajak karbonnya 75 ya, sekarang kan 30. Di bawah itu sekitar 31,91 triliun. Kalau itu kemudian jadi 30, itu saya hitung sekitar 12-15 triliun. Kira-kira potensial gain ya, potensial income dari sisi pajak. Jadi hampir 2% lah.
itu cukup signifikan, walaupun di bawah 5% itu signifikan loh untuk penerimaan pajak negara, apalagi di masa ketika negara sedang kesulitan, ada kontraksi di penerimaan pajak. Ya, jadi bisa saja pajak karbon ini dilakukan sebagai implementasi dari fungsi budgeter. Ya, tapi ada fungsi pajak lain tuh, bukan hanya sekadar untuk ngumpulin duit, tapi juga bagaimana caranya supaya fungsi pajak itu bisa dipakai untuk mengatur kehidupan perekonomian, mengatur kehidupan sosial. PPNBM, ya, pajak penjualan atas barang mewah, itu jangan salah, itu sebenarnya lebih ke arah reguleran aslinya. Lebih ke arah mengatur, karena dulu pernah ada isu ya di zaman Pak Harto bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara si kaya dan si miskin. Nah, orang yang makin kaya ini belanja barang mewahnya gila-gilaan. Makanya kemudian diatur tarif pajak barang mewah yang sangat-sangat tinggi dibandingkan PPN gede, ya, pajak pertambahan nilai. Ya, jadi sudah kena PPN 10%, kena lagi PPNBM. Kelihatannya itu budgeter tuh supaya uang masuk ke negara. Iya, kita nggak bisa lepas dari aspek itu sebenarnya. Tapi di sisi lainnya itu tadi ingin menghilangkan, ya, atau meminimalkan, ya, kesenjangan sosial. Nah, pajak karbon, ya, pajak karbon menurut saya ada di dua fungsi ini. Memang akan memberikan efek signifikan terhadap penerimaan negara, tapi di sisi lain juga itu tadi kita lebih banyak akan menikmati mitigasinya, ya, mitigasi atas efek rumah kaca. Ya. Fungsi pajak yang lain kalau bisa dilihat di sini, alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebenarnya bisa dipenuhi juga oleh pajak karbon, ya, karena seperti tertera di sini gitu ya, juga disampaikan di Undang-Undang HPP, maka pajak karbon ini memberikan manfaat yang arahnya ke lingkungan tadi. Dan jangan lupa gitu ya, jangan lupa uang yang masuk ke negara itu kan bisa digunakan untuk pembangunan. Salah satunya, ya, kalau dibaca di undang-undang tadi, itu bisa dipakai untuk memitigasi, ya, dampak kerusakan lingkungan atau memitigasi perubahan iklim. Ya. Jadi sebenarnya kita on the track secara konsep, kita on the track secara filosofi, ya, walaupun terlambat daripada tidak gitu ya. Kita on the track, ya. Nah, ada pertimbangan kemudian. Kalau ingin memungut pajak karbon, itu mau pakai instrumen yang mana? Apakah mau pakai PPH, PPN, atau pajak-pajak yang lain yang sudah ada sebelumnya, atau terbit aturan baru? Nah, setelah bergelut itu mungkin Pak moderator yang lebih paham ya di Senayan gitu ya. Itu akhirnya diputuskan untuk pakai kebijakan baru. Ya. Karena bisa saja sih kita pakai mekanisme PPH. Ya, PPH itu walaupun namanya pajak penghasilan, itu bisa saja dikenakan sebelum kita dapat penghasilan. Ya, contoh kalau kita impor gitu ya, itu selain bayar PPN, kita juga bayar PPH 22 loh. Kita belum punya penghasilan, tapi di depan sudah diasumsikan kita punya penghasilan sehingga dipungut di awal. Beda dengan gaji waktu diterima dipotong. Ya. Kalau itu dipakaikan ke mekanisme PPH ya, jauh lebih praktis sebenarnya karena sudah ada. Ya. Nah, tapi kemudian dari berbagai perkembangan akhirnya dipilih bentuk kebijakan baru aja, toh sudah ada best practice-nya di negara-negara lain. Ya, yang sejarahnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yusak. Nah, yang kedua adalah ini mau seperti apa nih? Mau dipungut langsung kepada pihak yang terkait dengan karbon atau dibebankan ke konsumen? Ya. Disimpulkan akhirnya pakai indirect tax. Indirect tax itu kayak PPN, jadi dipungutnya ke konsumen. Ya, produsen itu hanya menanggung semacam value added-nya, ya, semacam value added-nya. Atau kalaupun ada biaya administrasi untuk mengungut pajak karbon, ya, untuk mengungut pajak karbon. Jadi kalau Anda mau produksi, Anda punya produk yang pakai batu bara atau bahan bakar fosil lain, beli dari yang punya bahan mentahnya, maka penjual bahan mentahnya nanti yang akan pungut pajak karbon, ya. Sehingga itu nanti akan menambah biaya produksi si produsen batubara tadi, yang kemudian nanti akan dibebankan kepada pembeli. Ya, jadi dia mirip PPN tapi tidak kayak PPN. Kalau PPN itu nggak bisa dibebankan secara prinsip, ya nggak bisa dibebankan ke harga barang. Ya, walaupun sama-sama indirect, jadi dipungutnya pada
kepada pembeli gitu ya, kepada konsumen. Tapi bedanya PPN bukan cost, sementara pajak karbon itu cost. Nah, ini perbandingan aja yang sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Yusak tadi ya, negara-negara yang sudah menerapkan pajak karbon, diterapkan ke sektor apa saja, objek pajaknya apa, termasuk di sini saya berikan harga-harga gitu sampai yang terendah, yang sama sebenarnya seperti datanya Pak Yusak. Nah, ini yang kemarin sudah disetujui di sidang paripurna tanggal 7 Oktober dan diundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak ini per 29 Oktober. Ya, jadi per 29 Oktober undang-undang ini sudah berlaku. Yang sebenarnya konsentrasi para pengamat pajak termasuk kita yang jadi wajib pajak ini terpecah. Ada yang lebih senang melihat ke NIK, ya kan? Ada yang senang lihat ke pajak karbon, ada yang senang lihat ke isu-isu yang lain gitu ya. Nah, kalau bicara pajak karbon itu tadi ada di bab 6 memang. Yang saya sampaikan secara susunan dia berbeda. Yang saya yakin dari pandangan politik itu pasti juga berbeda. Dia berarti beda ya. Penekanannya dibandingkan PPh, karena PPh ada di bab yang berbeda. Nah, secara definisi di undang-undang tadi sama seperti definisi di awal, ini pajak yang dikenakan atas emisi karbon ya, yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup. Ada dua yang harus diperhatikan ya selama proses untuk pengenaan pajak karbon ini. Pertama adalah roadmap-nya pajak karbon sendiri yang sudah ada di sini dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusak. Kita sudah ada di 2021 dan sudah menciptakan undang-undang HPP ya. Tinggal nanti mulai masuk di 2022 dikenakan pertama kali ke batu bara, ya kan? Yang kedua yang harus dilihat adalah pasar karbon. Ya, pasar karbon itu sendiri yang juga tadi disampaikan adalah bertemunya pihak yang punya emisi karbon tinggi dengan yang emisinya rendah. Di situ ada jual beli, ada transaksi antar mereka. Ya. Jadi undang-undang kita, ketetapan kita soal pajak karbon, ya sekali lagi ya, secara filosofi, secara teori karena kita belum lihat realisasinya, itu justru jauh lebih baik dibandingkan yang ada di negara lain. Di negara lain itu ada yang cap and trade, ya cap and trade itu berarti dia pakai pasar karbon, ada yang cap and tax. Nah, kita ya mengatur dua-duanya karena harus melihat roadmap pajak karbon, juga harus melihat roadmap pasar karbon. Ya. Nah, siapa yang tadi kan diskusinya, siapa yang kemudian dikenakan pajak karbon ini? Pembeli. Ya, pembeli barang yang di dalamnya terkandung unsur karbon. Ya. Atau kalau perusahaan itu memang adalah perusahaan yang aktivitasnya menghasilkan emisi. Jadi dari sudut pandang yang tadi saya sampaikan itu mau dikenakan atas apa sih? Ya, ada di sini ya. Jadi kenakannya atas dua, ya, perusahaan yang memang mengemisi karbon, ya, atau yang kemudian juga membeli karbon, ya, termasuk membeli barang yang di dalamnya ada unsur karbon, ya. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan. Orang pribadi ya kayak kita sini rata-rata, ya kan? Kalau kemudian ada barang-barang tertentu yang kita beli di dalamnya ada unsur karbon. Walaupun sekali lagi 2022 masih pada perusahaan batubara gitu ya. Jadi roadmap-nya harus dilihat juga. Nah, kapan kemudian itu kena secara aturan? Ya waktu ada pembelian atau kalau Anda adalah perusahaan atau produsen gitu ya, maka Anda akan kena di akhir tahun. Ya, pengenaannya ditunda sampai akhir tahun. Oke, karena pengenaan pajak itu ada macam-macam kan, kayak saya terima gaji saat itu juga dipotong. Tapi ada yang pengusaha, yang mayoritas dari Anda jualan barang, itu kan nggak kena pajak waktu jual. Bukan berarti bebas, tapi Anda harus nunggu akhir tahun. Jadi bersukacitalah Anda kalau pengusaha, karena cash flow Anda masih Anda bisa tahan sampai akhir tahun baru bayar pajak. Ya, yang murni pekerja, yang murni karyawan, ya itu saat itu juga harus cash flow-nya keluar gitu ya. Oke. Jadi pajak karbon ini tergantung kita yang jadi pembeli tadi berarti saat beli ya, atau kita pengusahanya ya, itu berarti akhir tahun kalender, atau kalau kemudian peraturan presiden, peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri keuangan mengatur saat-saat yang lain ya. Kalau dihitung tadi karena di sini harganya minimal 30 ya. Jadi kalau sampai harga
karbon dioksida ekuivalennya di bawah 30 per kilogram, maka tarif 30-nya berlaku. Ya, tarif 3. Kalau itu di atas berarti ikut harga pasar. Ya, ikut harga pasar. Kalau dihitung sekali lagi 30 kali 1000, 30.000 dibagi dengan kurs 14.000, kita mirip kayak datanya ini, saya data 2020 atau 2019, Pak Yusuf pakai 2021 sama. Ya, mirip-mirip. Kita di bawah Estonia. Lebih murah maksudnya, hanya sekitar 2,14 sekian. Ya, Estonia waktu itu aja sudah 2,29. Saya lihat data Pak Yusuf tadi juga ada di sekitar 2,3, 2,4 Estonia. Jadi murah sekali. Ya, akan ada efek kalau Anda jadi pengusaha itu nggak signifikan gitu ya, nggak material. Kalaupun harus keluar, ya bisalah gitu ya mencari sumber pembiayaan lain. Toh juga itu nanti bisa dibebankan ke pembeli. Tapi tentu daya saing barang kita kalau kita jadi pengusaha itu akan makin turun karena harganya makin naik. Nah, ini yang saya katakan tadi ideal karena kita itu gabungan antara cap and trade dan cap and tax. Kalau cap and trade itu kan ada transaksi jual beli izin emisi kan, perusahaan yang izin emisinya melebihi ambang batas cap gitu ya, dia harus beli dari yang di bawah ambang batas. Ya, pajak karbonnya nanti dikenakan kalau seandainya saya beli pun ya ternyata masih ada sisa yang harus saya penuhi. Nah itu yang nanti baru dikenakan pajak karbon. Ya. Jadi ini gabungan sekali lagi antara tadi ETS dan juga cap and tax gitu ya. Ideal ya, sangat ideal. Kita menunggu bagaimana para pelakunya ya itu bisa menerapkan dengan ideal juga. Oke. Nah, sekarang waktu saya hampir habis, pertanyaannya di mana posisi saya? Pertama kalau dilihat di pasal 13 ayat 12 ya, ada konsep yang namanya earmarking tax ya, bahwa sebenarnya penerimaan pajak ya khususnya dari pajak karbon itu bisa dipakai untuk fungsi reguler tadi. Kita tetap butuh sebagai negara ya, kita tetap butuh pajak, tapi pajak itu dikembalikan ke masyarakat dalam hal ini ya untuk pengendalian perubahan iklim. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi ini solusi. Ya, bisa jadi ini solusi. Oke. Karena negara akhirnya punya alternatif pembiayaan tambahan ya untuk pengendalian perubahan iklim. Mungkin sekarang ada tapi pasti teralokasi untuk banyak kebutuhan. Nah, dengan adanya ini itu sumber pembiayaannya jelas kan. Kalau transparan kita tahu pasti. Oh segitu tuh biaya paling tidak untuk tadi berapa? Sekitar 30 triliun ya atau 12 triliun tambahan kalau itu 30 per kilogram. Ya, per ton CO2 gitu ya. Posisi lain adalah ini ya, untuk mereka yang berpartisipasi dalam pasar karbon baik berhasil mengurangi emisi ya atau tadi ya bisa bertransaksi baik membeli maupun juga menjual izin emisi itu bisa dapat insentif pajak karbon ya, sehingga ini cukup menarik untuk bisa dimanfaatkan walaupun sekali lagi ya ada moral hazard di sana ya. Tarif pajak kita sangat rendah tadi kata Pak Yusak dan juga data memperlihatkan itu. Bisa jadi kalau bahasanya Pak Yusak tadi kan, aduh nggak material, nggak apa-apa wis, saya bayar aja daripada mengorbankan emisi saya. Ya, moral hazard yang lain adalah itu tadi. Ya, akhirnya konsumen kalau bicara tadi isunya isu listrik ya nanti akan bayar harga yang sangat tinggi. Kalau itu memang kebutuhan yang primer buat kita ya mau nggak mau kita harus penuhi kan sebagai konsumen ya, kita nggak punya pilihan lain berarti nanti daya beli kita juga akan menurun. Begitu yang bisa saya sampaikan sampai pada titik ini. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus, sangat menarik. Pak Agus dan juga Pak Yusak walaupun tidak janjian setuju bahwa pajak karbon ini sesuatu yang relevan untuk diimplementasikan dalam rangka penyelamatan lingkungan dan pengelolaannya. Walaupun ada dampak ekonomi di sana yang harus kita menderita sedikit, tetapi yang penting bahwa pajak itu
kembalikan untuk penyelamatan lingkungan, bukan untuk yang lain. Oke teman-teman, saya kira banyak hal yang kita sudah bisa dapat dari dua narasumber kita, dan sangat menarik dan memicu cara berpikir kita dan juga respon kita terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Nah, ini tadi dari dua perspektif ya, dari dosen. Nah, ini saya lihat di peserta kita ada Sonic. Sonic ini alumni yang jual pembangkit listrik, pembangkit listrik yang berbasis fosil. Apa dulu masih seperti itu atau sudah berubah, saya nggak tahu. Mungkin dari perspektif pengusaha itu lain lagi ceritanya ya. Kita juga. Oke, silakan teman-teman. Saya beri waktu, kita punya waktu masih ada sekitar 23 menit. Kita pakai itu untuk efektif, 20 menit diskusi, nanti 3 menit sisa untuk saya simpulkan dan juga doa penutup. Silakan. Bagi yang mau tanya, saya silakan. Oke, Sonic. Silakan Sonic, ada yang mau tanya? Tidak Bapak, Sonic tapi ini terima kasih kemarin Bapak dapat kehormatan. Oke, silakan. Pak Mahasiswa Daniel. MBA dari ITB ini. Silakan. Ada pertanyaan Sonic? Saat ini belum Bapak, tapi terima kasih insight-nya menarik, terutama dari Pak Agus. Tadi yang disampaikan Pak Agus juga bermanfaat untuk kami, karena yang pertama memang saat ini kita tidak bisa fokus ke satu dunia saja, tidak bisa fokus ke satu disiplin ilmu, tapi memang harus banyak disiplin ilmu. Nah, di dunia praktisi juga memang net zero carbon emission ini sedang ramai dibahas. Minggu yang lalu kami juga sedang menyusun strategi untuk 1-2 tahun ke depan terkait ini. Kami di bidang pembangkit, baik itu PLTU dan PLTG, dan net carbon emission ini menjadi masalah yang kritikal. Selain itu sebetulnya ada beberapa lagi. Selain SOx dan NOx itu ada juga untuk merkuri, dan sedikit jika bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah debu kalau di batu bara. Tapi memang challenge-nya adalah Sonic, kita fokus ke karbon dulu. Kamu secara pribadi setuju nggak kalau tax ini diberlakukan? Setuju, tapi memang challenge-nya adalah kita masih fokus ke PLTU saat ini di Indonesia, Pak. Walaupun tadi disebutkan Pak Yusak, potensi EBT kita besar ya, dan RUPTL yang baru, Green RUPTL ini memang mendukung di situ. Tapi memang challenge-nya adalah dengan diberlakukan ini, tadi yang disampaikan ya, mungkin pembangkit itu ya udah bayar aja lah, tapi tetap PLTU, karena memang yang murah saat ini masih PLTU, dan yang ada PLTU itu tadi. Challenge-nya di situ nanti Pak, mengubah culture bahwa ya willing or not willing, ready or not ready, kita harus beralih ke EBT ini. Oke, berarti Sonic sedikit lebih setengah hati tapi progresif ya untuk mendukung. Marisa, apa kabar? Ini orang Belanda mau bicara nih. Baik Pak, bisa dengar suara saya? Ini Pak? alumni, oh bisa. Wah, oh, ya. Marisa masih kelihatan cantik ya. Terima kasih Pak. Ini baru bangun Pak, ini jam 6 pagi. Di sini, baru Pak. bangun, oh baru bangun aja cantik, apalagi sudah make up ya. Ini teman-teman mahasiswa ini senior kita, Marisa, Mbak Marisa dari Belanda ini. Silakan. Ya, saya ada pertanyaan tadi, kan katanya rencananya carbon tax ini mau dibebankan ke customer. Pertanyaan saya, apakah itu approach yang tepat gitu? Karena menurut saya, ketika itu dibebankan ke customer, insentifnya nggak begitu berasa seperti yang tadi kita bilang. Mungkin customer juga sudahlah nggak seberapa, bayar aja gitu. Jadi penurunan emisinya tidak signifikan. Tapi menurut saya nggak tahu apakah di Eropa juga seperti itu, mungkin enggak. Jadi kayaknya harusnya carbon tax itu dibebankan ke produser. Jadi itu insentifnya jauh lebih efektif karena itu mengurangi profit mereka. Jadi at the end itu jadi insentif untuk mereka, misalnya mereka harus improve efisiensi dari generator mereka, atau mungkin at the end ya mereka harus nurunin produksinya terus switch ke renewable energy. Jadi itu impact-nya jauh lebih besar daripada ketika pajak ini dikenakan ke end customer. Cuma ya menurut saya seperti itu.
Jadi Marisa kurang setuju, Marisa? Kurang setuju kalau dibebankan ke customer karena insentifnya kurang. Oke. Nah, ini nanti Pak Yusak dengan Pak Agus Toli tolong catat komentar-komentar mereka ya. Dua orang ini. Ini ada tambahan dari Pak Hani untuk menyambung Marisa. Untuk pembangkit siapa yang bayar pajak? Pemilik tambang batu bara, penjual batu bara, pemilik pembangkit atau konsumen listrik. Nah, ini Pak Hani kelihatannya merangkum apa yang ditanya oleh Marisa dan juga keraguan dari Sonic. Silakan Pak Yusak memberikan respon pertama, setelah itu Pak Agus untuk merespon. Dari 3 penanya tadi yang memberi komentar sekaligus pertanyaan. Silakan Pak Yusak. Terima kasih ya Pak, dan terima kasih atas tanggapan dari Sonic. Kemudian juga pertanyaan dari Marisa. Saya kira dan Pak Hani dan Pak Hani ya. Chatroom. Nah, chatroomnya dilihat. Oke. Ya, saya kira ini masih berproses ya kita. Perpresnya belum keluar, belum final betul. Tetapi memang kalau secara roadmap dan sektor pengenalan sektornya diperluas, tidak hanya ke pembangkit batu bara saja, karena nantinya ini harus berkembang dan juga membesar gitu ya, karena kita juga mau mengejar target kita, kewajiban reduksi emisi kita yang memang sudah sangat terlambat, dan customer akan diperluas menjadi ini customer orang per orang dalam kaitannya dengan pembelian barang dan jasa khususnya ya. Nah, selama nanti kita beli listrik dari, kita tidak punya pilihan, kita beli listrik dari PLN yang misalkan masih mengandalkan batu bara, tentu akan ada mekanisme yang kita akan kena karena kita beli barang yang mengandung karbon dan produk karbon juga. Sementara kalau kita punya pilihan membeli listrik dari retailer listrik seperti di luar negeri yang kita bisa memutuskan kita mau beli green energy, nah itu akan lain urusannya. Sementara saya lihat sendiri di Belanda juga pajaknya $35 $35 per ton, itu sudah saya kira sudah sangat tinggi, dan masyarakat juga menanggung itu. Ada part of cost yang mereka bayar di tagihan listrik mereka. Dan fortunately di sana pemerintah mengembalikan, di banyak kasus di luar negeri rumah tangga dapat tax return dan sebagainya, dan itu yang menjadi insentif bagi sektor perorangan ya. Sementara di Indonesia kita tidak mengenal istilah tax return atau tax rebate seperti di Kanada atau di negara-negara yang lain, dan itu yang kemudian mungkin bisa menjadi pertimbangan. Saya sendiri tidak terlalu mengerti bagaimana nanti teknis ininya ya, teknis pelaksanaannya ya. Filosofinya sangat ideal yang tadi seperti Pak Agus sampaikan, kita kombinasi, kita more than good, kita better dari beberapa negara yang hanya melaksanakan satu skema, tetapi tentu saja partisipasi masyarakat ini yang nanti kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga akan ikut menanggung. Ya, itu komentar saya. Terima kasih Pak Yusak untuk komentarnya secara general. Ya, memang ini masih belum ada petunjuk teknis ya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau satu undang-undang itu nanti turun jadi Perpres, jadi Kepres, dari Kepmen dan lain-lain, sehingga kita bisa tahu hal-hal yang lebih detail. Oke, silakan Pak Agus untuk merespon. Baik, terima kasih. Komentar dan juga pertanyaan yang ada. Ya, Pak Daniel. Jadi seperti kata Pak Yusak, memang kita masih pada taraf undang-undang ya. Biasanya kalau bicara pajak itu kan turunannya
peraturan pemerintah, ya, lalu peraturan Menteri Keuangan dan keputusan Dirjen Pajak, ya. Nah, makin istilah hukumnya apa tuh, lex spesialis, lex generalis, yang makin spesifik itu mengalahkan yang umum, ya. Nah, itu belum ada. Dan saya menduga, ya, itu kan ada banyak topik di Undang-Undang HPP, ya. Pajak karbon kok kayaknya akan belakangan. Kalaupun terbit peraturan presidennya, kok kayaknya tetap general, ya. Itu dugaan saya. Jadi lebih karena ini isu baru, ya, dan sepertinya ada trade off, ya. Saya yakin pengusaha juga ikut dalam diskusi sehingga muncul, kan ini produk politik, ya, Pak Daniel, ya. Pasti ada banyak kepentingan yang kemudian muncul, ya. Sangat banyak. Nah, jual beli ayat nanti juga. saya tidak ngomong itu, ya. Saya lebih diplomatis bahasanya. Ini dari politik gitu. Nah, karena ada efek itu di sana, ya, saya yakin juga pemerintah memperhitungkan, gitu, ya. Pemerintah pasti memperhitungkan itu. Kelihatan dari itu tadi, awalnya berapa Pak Yusak, 75 jadi 30 kan. Itu kan berarti ada tarik menarik kepentingan juga di dalam yang akhirnya ketemu ke angka 30. Itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya kalau bicara konsumen retail, orang pribadi, itu efek karena namanya pajaknya kan pajak tidak langsung, ya. Jadi tidak secara langsung, karena kalau terkait dengan pertanyaannya Pak Hani, kalau saya pemilik batu bara, lalu ada yang pengen beli batu bara dari saya yang mungut. Saya yang mungut itu artinya, ya, produsen barang, ya, produsen energi tadi yang beli batu bara dari saya, itu yang kemudian cash flow-nya keluar. Seperti kita makan di warung, ya. Ya, seperti itu. Jadi saya pungut pajak restoran kayak gitu, ya. Atau pajak hotel. Ya kayak PPN lah. Jadi penjual batu baranya yang akan mungut, nanti dia setor ke pemerintah. Ya. Tapi dia naikkan harga dulu. Dia naikkan harga enggak? Dari sisi dia harusnya belum. Karena dia kan belum keluar biaya pajak apapun. Ya. Ini kan dikenakan kepada orang yang produknya nanti di dalamnya akan ada emisi karbon. Ya, jadi pengusaha batu bara ini kayak apa di awalnya, ya, di titik awal gitu, ya. Jadi chain-nya dia mulai dari dia. Nah, dia setor ke pemerintah. Nah, kalau disebut siapa yang bayar menyetor itu juga kena pajak, ya berarti dia juga kena. Makanya saya katakan biaya administrasi kan juga dia harus tanggung. Mungut pajak, setor pajak, lapor pajak itu kan biaya administrasi yang cukup tinggi kalau bicara itu kan mirip kayak PPN. Ya. Kemudian produsennya berarti tadi kan keluar biaya selain harga dan juga pajak. Ya. Nah, pajak itu yang saya katakan tadi karena disebut pajak tidak langsung itu kan disatukan di harga produksi, ya, masuk ke harga barang, akhirnya konsumen nanggung, ya kan? Jadi efeknya memang tidak langsung, tapi ya tetap konsumen, ya sama lah kayak PPN, yang nanggung ujungnya PPN kan kita sebagai konsumen akhir. Baju yang kita pakai ini, pengusaha-pengusaha atau produsen itu kan hanya kurangnya aja antara nilai tambah dia dengan pembelian barang dia. Kita nanggung keseluruhan PPN kalau mau dihitung. Kita ini maksudnya konsumen akhir. Ya, jadi pajak tidak langsung itu memang efeknya, dan itu pilihan politik tepatnya, ya, yang sekarang diambil oleh pemerintah. Ya, jadi pasti ada kurang lebihnya. Kalau mau dibebankan ke pengusaha itu nanti ya berarti harus ada banyak insentif dong untuk pengusaha. Tadi di undang-undang sudah diatur sih, ya, akan ada pengembalian. Kalau kata Pak Yusak, jarang ada refund di Indonesia. Memang bentuknya sebenarnya bukan refund, tapi nanti dilihat di list gitu, ya, perusahaan mana yang berpartisipasi dalam transaksi itu nanti diberikan insentif. Ya, insentifnya juga pajak karbon. Harapannya sebenarnya, makanya saya sebut moral hazard, ya, harapannya kalau dapat insentif, ya gitu, ya, kompensasikan dengan biaya pajak karbon Anda, jangan bebankan itu ke konsumen. Ya. Jadi seperti itu mungkin menjawab sekaligus yang tadi disampaikan oleh atau ditanyakan oleh Pak Ani. Tapi sekali lagi, ya, kita belum tahu juknisnya. Saya best praktisnya kan dari pajak-pajak yang lain, ya, utamanya PPN. Begitu, Pak. Dan ini menarik ini. Ada Direktur Jasa Tirta nimbrung juga di sini, Mas Raymond. Ini Pak Direktur PT Jasa Tirta, Raymond Frelian. Ini ada memberikan hari ini pengetahuan strategi karbon. Apakah pengaturan mengenai upaya memudahkan transaksi ini sudah diatur oleh RPP mengenai EBT yang berproses saat ini? Pajak karbon bagi produk prime mover semacam bahan bakar fosil masih belum tampak mudah diterapkan dalam waktu dekat. Pak Raymond, halo. Pak Raymond ada? Selamat siang. Silakan. Pak Daniel, salam Pak sehat. Direktur, Pak Direktur, silakan berkomentar langsung. Terlibat saja. Lewat chat box saja, Pak Daniel. Sedikit kasih komentar. Ya. Selamat ulang tahun ke-60. Ya, ini Pak Direktur Perum Jasa Tirta.
yang mengatur air di seluruh Indonesia. Ya, Jadi, itu saja mungkin kredit Oke. karbon ngurusnya harus sendiri-sendiri gitu ya. Masih belum dikonvergensi ya pengurusan kredit karbon. Kemudian kalau untuk pajaknya memang masih, kalau kita lihat di horizon masih perlu waktu ya, masih dari pembicaraan menyampaikan hal itu, dan saya kira juga saya sepakat ya, perlu waktu, perlu kesabaran. Tapi menurut Pak Raymond, kira-kira ini apa relevan nggak pajak ini kalau berlakukan? Kalau pajak karbon memang akan menjadi masa depan untuk co-financing IBT. Salah satu metode untuk co-financing kan memindahkan yang merupakan kewajiban dari pengguna, penikmat lah ya, penikmat karbon, kepada insentif yang lebih ramah pada lingkungan. Jadi saya kira ini merupakan sesuatu yang akan terjadi dan mesti akan diterapkan dalam masa depan, Pak. Ke masa depan ini the future, Pak. Bagian dari keseimbangan nexus air, pangan, dan energi. Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Komentar yang hebat ya, dari Pak Direktur. Terima kasih. Ya. Gabung aja sudah syukur. Pasti lihat di Facebook saya nih, Pak. Oke, silakan mungkin Pak Agus maupun Pak Yusak bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Direktur tadi. Silakan, Pak Yusak atau Pak Agus. Pak Yusak mungkin, karena jujur saja saya melihat tentang EBT lebih, saya kurang aware dengan itu. Tapi intinya kan Pak Raymond ingin mengatakan bahwa dengan adanya pajak karbon kan pengembangan EBT akan semakin meriah kan begitu, akan semakin diprioritaskan. Ya seperti kita tekan balon, kalau tekan di sini kan muncul di sana yang lain. Nah, ini saya kira yang pasti bahwa Pak Raymond cukup positif mensupport bahwa ke depan ini pilihan kita adalah ke teknologi bersih. Masalah lingkungan itu sudah menjadi satu isu yang tidak bisa kita hindari. Saya pikir itu satu insight yang bagus. Nanti masalah teknis seperti apa, Pak Yusak dan kita semua, mungkin kalau kita mau bertarung, kalau dalam politik ini kan merubah kebijakan ya. Justru nanti masuk di level bawah, di Perpres maupun di keputusan menteri. Nah, Pak Yusak, Pak Agus Toli kalau punya kepedulian terhadap ini mulai sekarang, menyiapkan konsep-konsep untuk kita bantu perjuangkan, kan begitu. Oke. Karena undang-undang itu akan sangat umum. Nanti di situ pertarungan realnya di situ. Kelompok mana yang menang? Apakah fosil yang menang atau energi terbaru yang menang? Ataukah pemerintah yang mengharapkan pajak yang menang? Nanti akan muncul di sana. Ini saya pikir akan menarik untuk kita diskusikan. Karena waktu kita habis, saya kira saya langsung kesimpulan Pak Hania. Dari apa yang kita diskusikan pada saat ini, saya sudah mau share screen untuk kesimpulan kita. Oke, bisa baca ya. Dari diskusi kita tadi, saya kira ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Bahwa yang pertama, mitigasi perubahan iklim adalah sebuah keharusan. Karena dampak perubahan iklim begitu nyata, menimbulkan banyak korban, banjir, kebakaran, kekeringan, kenaikan muka air laut, dan macam-macam yang bisa mengancam kehidupan alam semesta, bukan saja manusia, tapi sisi alam. Mitigasi perubahan iklim itu melalui teknologi bersih, pengembangan energi terbarukan, ada shifting energi di situ, dan juga pajak karbon. Pembicara sepakat untuk pemberlakuan pajak karbon walaupun terlambat. Pajak karbon memicu meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan lingkungan yang sehat. Pajak karbon juga memicu kenaikan harga listrik, menghambat industri, dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini kira-kira begitu. Nah, fungsi pajak secara umum dan pajak karbon adalah untuk penerimaan negara, seperti yang Pak Agus sampaikan, mengatur perekonomian, dan juga memberikan keadilan sosial ya, kesenjangan sosial. Ini menarik, baru saya tahu hari ini. Dan yang paling penting adalah keselamatan lingkungan. Ini jauh-jauh lebih penting, bahwa apapun lingkungan menjadi hal yang penting hari ini. Hasil pajak dikembalikan ke masyarakat yang akan dipakai untuk mitigasi perubahan lingkungan, bukan untuk hal lain, dan dilakukan secara transparan. Bukan hal lain, ini tambahan saya. Saya kira kalau memang itu untuk pajak lingkungan, difungsikan maksimal untuk itu, bukan untuk digunakan hal yang lain. Penerimaan pajak karbon dipungut langsung ke konsumen. Seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, menjual karbon mendapat insentif pajak karbon.
Saya kira pilihan dilematis kita hari ini secara baik pengambil kebijakan, akademisi maupun juga pengusaha, anggota masyarakat adalah kita ini mau mati secara perlahan-lahan atau bayar mahal, namun hidup dalam lingkungan yang sehat. Karena gitu. Kalau hari ini kita menikmati kenikmatan dari penggunaan energi berbahan bakar fosil, ya kita nikmat, tapi lama kelamaan kita akan mengalami kerugian, bahkan kepunahan. Atau kita bayar mahal hari ini, namun lingkungan kita sehat. Nah, ini aja pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Kalau satu negara mulai maju, itu indikatornya adalah dia mulai mempertanyakan hal-hal yang terkait kualitas hidup dan juga keseimbangan lingkungan. Kalau Indonesia mau ke sana, saya pikir pajak karbon harus kita support supaya keberadaannya bisa membuat lingkungan Indonesia lebih baik. Tetapi nanti untuk implementasi praktis di dalam derivasi dari undang-undang tentang pajak karbon itu harus kita teliti. Sumbangsi Pak Agus Toli, Pak Yusak ini sangat penting untuk bisa memberikan muatan agar implementasi pajak tersebut bisa bermanfaat bagi rakyat banyak dan juga mengurangi dampak negatifnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dari pertemuan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hani yang mempercayakan saya untuk menjadi moderator dan juga panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih kepada Pak Daniel, Pak Agus, dan Pak Yusak yang telah memberikan banyak sekali wawasan yang banyak ya, insight yang berharga kepada para hadirin semua. Kami percaya para hadirin semua mendapatkan banyak sekali pelajaran dan insight yang akan tentunya berguna ke depannya. Nah, setelah ini para hadirin semua tentunya kurang afdol kalau acara ini tidak diabadikan. Oleh karena itu kepada tim PDD saya persilahkan untuk memandu dalam proses pengambilan foto. Oke, terima kasih Jason. Kepada hadirin sekalian untuk mohon menghidupkan kameranya. Dikarenakan terdapat 2 slide, jadi nanti saya akan melakukan sesi fotonya 2 kali. Oke, para hadirin sekalian, mohon sekali lagi untuk menghidupkan kameranya. Oke, untuk pengambilannya akan saya aba-aba. 3, 2, 1. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih tim PDD. Tanpa terasa para hadirin semua, kita sudah berada di penghujung acara. Kalau tadi kita sudah buka dengan doa, alangkah indahnya juga kalau kita tutup acara hari ini sama-sama dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami bersama Tuhan untuk boleh mengikuti webinar Tuhan, pajak karbon. Kami berdoa Tuhan, biar setiap ilmu, setiap wawasan Tuhan, setiap pemaparan yang diberikan Tuhan pada siang hari ini, setiap diskusi Tuhan, itu boleh menjadi bekal Tuhan dan boleh bermanfaat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kehidupan kami juga Tuhan ke depannya ya Tuhan. Thank you Tuhan. Setelah kami juga akan ada aktivitas masing-masing Engkau yang sertai Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat acara hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan, doa kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi kami juga mengucapkan
Terima kasih kepada narasumber dan kepada moderator yang telah berbagi, telah memandu acara pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin semua yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini dengan penuh antusias. Terima kasih buat setiap komentar, pertanyaan, dan diskusi yang diberikan. Kami juga mohon kepada para hadirin semua untuk sabar, tidak keluar ruangan ini terlebih dahulu, tapi bisa mengisi link form kehadiran yang tertera di layar maupun yang akan dikirim di kolom chat. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, baik itu dalam hal perkataan maupun tindakan di hati para hadirin. Sekali lagi, kami mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pamit undur diri. Saya Jason Halim dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Jason. Jangan lupa slide-nya Pak Yusak dan Pak Agus ya, biar kita koleksi slide. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus, Pak Yusak, terima kasih. Pak Terima Daniel, kasih terima kasih. Pak Hani dan Ya Pak Hani, panitia. terima kasih Pak Hani. Sukses. Ya, terima kasih juga Pak Ani buat kesempatannya. Oke Pak Ani. Oh.